Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Latif. Di video kali ini saya akan membawakan tema analisis penilaian obligasi pada PT Semen Indonesia Persero Tbk. Ini adalah anggota kelompok kami. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu obligasi. Nah, obligasi ini adalah alat investasi, secara sederhananya itu pinjam yang nantinya akan dibayar pakai bunga. Contohnya gini, misalkan pemerintah ingin buat proyek jalan tol yang melewati Selat Sunda, tapi pemerintah kurang uangnya. Tapi kan kalau mau bikin proyek harus punya uang dong, karena untuk bayar bahan bakunya, bayar pekerjanya, baik itu pekerja secara langsung ataupun pekerja yang memang bikin rancangan arsitekturnya dan lain sebagainya. Nah, itu semua kan harus dibayar, maka dari itu pemerintah butuh uang. Nah, pemerintah ini kan butuh uang, mereka menjualan nih obligasi. Nah, obligasi ini macam-macam harganya. Mungkin kita misalkan aja tuh harganya 1 juta. Nah, misalnya kita beli harga obligasi yang 1 juta ini, nanti si pemerintah sesuai dengan peraturan obligasinya bakal balikin entah dalam beberapa tahun, misal 5 tahun plus bunga setiap bulan atau setiap tahunnya, atau nanti bunganya bisa jadiin satu, terus dibayar nanti pas sudah tahun jatuh temponya. Misal setelah 5 tahun uang kita baru dibalikin 1 juta, ditambah bunganya 100.000. Nah, misalkan bunga 10%, nanti kita akan dapat bunga 100.000 setiap tahunnya. Nah, baru setelah 5 tahun kita akan dapat kembali modal kita yang 1 juta yang dikeluarin di awal tadi. Nah, obligasi ini ada banyak tipenya, ada yang dibayar tiap tahun, ada yang tiap bulan, atau yang dibayar sekaligus setelah tahun jatuh temponya. Jadi intinya obligasi ini adalah kita minjemin uang ke pemerintah atau perusahaan, dan si pemerintah atau perusahaan yang minjem uang ke kita ini bakal balikin uangnya dan dilebihin sama bunga pinjamannya. Obligasi ini bisa dibilang adalah pilihan investasi yang risikonya kecil. Kenapa? Karena itu sudah dapat kepastian berapa uang yang akan kita kembalikan sama si penjual obligasinya. Nah, obligasi itu beda sama cara investasi lain, misalnya investasi saham. Bedanya tuh kalau obligasi minjemin uang dan uangnya akan kembali dengan nominal yang sudah disepakati. Sedangkan kalau saham itu kita beli saham, harganya itu bisa naik atau turun sesuai dengan mekanisme pasar. Jadi kalau untuk investasi itu saham sulit untuk diprediksi, beda dengan obligasi yang bisa kita prediksi nantinya outcome-nya bakal seperti apa. Karena sudah ada perjanjiannya kan, kalau kita minjemin kita akan dapat uang sekian. Seperti yang saya bilang sebelumnya, obligasi ini bukan investasi yang nggak punya risiko. Yang namanya investasi pasti ada risikonya. Nah, inilah yang pertama harus kita sadari. Lalu risiko investasi di sini apa kira-kira? Kalau saham itu kan nggak bisa diprediksi harganya akan naik atau turun kalau kita beli. Nah, kalau obligasi ini kan angkanya tetap udah ada perjanjiannya. Kalau minjem uang segini, ntar akan dibalikin uangnya sekian plus bunga. Nah, ada juga nih kemungkinan si penjual obligasi atau pihak yang mau minjem uang ini mereka nggak bayar uang yang kembali. Itu namanya default risk. Misalkan ada perusahaan yang jual obligasi, lalu tiba-tiba perusahaannya bangkrut karena ada suatu kendala. Akhirnya mereka nggak bisa bayar uang kita. Intinya yang penting kalau mau beli obligasi, terutama yang mau jual obligasinya adalah perusahaan, kita harus lihat dulu nih kira-kira perusahaannya bisa bayar atau enggak. Kalau pemerintah mungkin cukup aman karena risikonya kecil banget. Untuk pemerintah nggak bayar uang yang mereka pinjam, bahkan udah ada di undang-undang. Jadi sebenarnya cukup aman. Makanya obligasi milik pemerintah ini jauh lebih populer dibandingin perusahaan karena default risk-nya kecil banget. Oh iya, obligasi ini bisa kita jual juga. Misalnya kita nggak mau sampai tanggal jatuh tempo. Misal waktu 5 tahun itu terlalu lama menurut kita, tapi jika kita mau jual, biasanya harga obligasi ini akan jauh lebih murah. Jadi jatuhnya agak rugi sih. Tapi kalau lagi butuh uang, ya bisa langsung dijual aja. Nah, mungkin ini dasar-dasar obligasi yang bisa kita pelajari. Nah, sebelum kita memulai analisis penilaian obligasinya, kita harus kenali dulu latar belakang perusahaannya. Nah, nama Semen Gresik pasti udah sangat familiar untuk masyarakat Indonesia sebagai merek semen terkemuka di negara ini. PT Semen Gresik yang memproduksi semen Gresik telah berganti nama sebagai PT Semen Indonesia pada tahun 2012. Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang produksi semen. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki sejumlah pabrik di Indonesia dan Vietnam dengan total kapasitas terpasang mencapai 506,5 juta ton semen per tahun. PT Semen Indonesia Persero Tbk atau sebelumnya bernama PT Semen Gresik Persero Tbk diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957. Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Pada saat itu, kapasitas produksi terpasang sebesar 250.000 ton semen per tahun. Pada tahun 1991, Semen Gresik mencatatkan diri sebagai perusahaan BUMN pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten SMGR. Saat itu, kapasitas terpasang dari perusahaan ini telah mencapai 1,8 juta ton
semen per tahun pada tahun 1995. Perusahaan ini mengakuisisi Semen Padang dan Semen Tonasa sehingga kapasitas terpasang dari perusahaan ini mencapai 8,5 juta ton semen per tahun. Perubahan nama PT Semen Gresik menjadi PT Semen Indonesia terjadi pada tahun 2012. Alasan perubahan nama tersebut karena agar dapat merefleksikan holding yang lebih besar dan melambangkan keindonesiaan, juga memayungi anak-anak perusahaan semen yang ada di Padang, Gresik, Tonasa maupun rencana-rencana pengembangan pabrik ke depannya. Pada tahun 2017, perusahaan ini mendirikan Semen Indonesia, industri bangunan untuk berbisnis di bidang produksi bahan bangunan. Perusahaan ini juga berhasil menyelesaikan pembangunan 2 pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah dan di Padang, Sumatera Barat dengan kapasitas terpasang masing-masing sebesar 3 juta ton semen per tahun. Pada tanggal 11 Februari 2020, PT Semen Indonesia berganti logo menjadi SIG. Perubahan logo dilakukan untuk mengubah brand positioning dan menegaskan kembali visi misi dan nilai baru agar dapat mewakili lay atau produk PT Semen Indonesia yang semakin berkembang. SIG menjadi semangat baru perseroan yang bertindak beda dan selalu melebihi jangkauan atau go beyond next yang hadir menjadi solusi kebutuhan konsumen dan pembangunan nasional. SIG berkomitmen menjadi bagian dari penciptaan sustainable living yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di masa mendatang serta terus menjadi BUMN kebanggaan bangsa Indonesia. Penelitian ini berfokus pada obligasi berkelanjutan. 2. Semen Indonesia tahap 1 tahun 2022 seri B (SMGR 02 BC N1) dengan analis berdasarkan data terkini hingga tahun 2025 dari Bursa Efek Indonesia atau IDX dan sumber terkait. Detail obligasi SMGR 02 BCN1. Nama sekuritas obligasi berkelanjutan 2. Semen Indonesia tahap 1 tahun 2022 seri B. Kode pendek SMGR 02 BCN1. Nominal penerbit 589.550 juta. Tanggal jatuh tempo 09 Agustus 2025. Tingkat kupon tahunan 7,7%, dihitung dari pembayaran kuartalan Rp 19.250 per 1 juta rupiah. Nominal obligasi, jenis obligasi straight bonds dan bersifat tanpa jaminan unsecured. Peringkat kredit obligasi SMGR 02 BCN1 memiliki peringkat IDAA per 31 Desember 2024. Sementara itu, peringkat corporate SMGR oleh Pevindo telah dinaikkan menjadi ID AAA dengan outlook stabil pada 14 Agustus 2024. Peringkat ini menunjukkan kapasitas perusahaan yang superior hingga sangat kuat dalam memenuhi kewajiban finansialnya, mengindikasikan risiko gagal bayar yang sangat rendah. Analisis keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2024 audit dan per 30 Juni 2025 unaudit. Perusahaan diperkirakan memiliki likuiditas dan kemampuan arus kas yang memadai untuk memenuhi kewajiban pelunasan pokok obligasi yang akan jatuh tempo. Piutang usaha neto per 31 Desember 2024 adalah 5.126.735 juta, sekitar 6,66% dari total aset grup. Kondisi pasar obligasi dan suku bunga acuan. Pada 16 Januari 2025, Bank Indonesia atau BI menurunkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,75%. Tingkat kupon obligasi SMGR sebesar 7,7% per tahun menawarkan daya tarik yang kompetitif dibanding dengan BI rate saat ini. Meski data yield soon terkini tidak tersedia secara spesifik. Data histori yield soon tenor 3 tahun pada 21 Agustus 2019 adalah 6,591%, menunjukkan bahwa kupon SMGR berpotensi menawarkan spread yang menarik. Kesimpulan dan rekomendasi. Obligasi SMGR 02 BCN1 merupakan instrumen investasi pendapatan tetap yang sangat menarik. Kombinasi peringkat kredit yang sangat tinggi, dukungan implisit sebagai BUMN, kupon yang kompetitif, dan tanggal jatuh tempo yang sangat dekat (Agustus 2025
menjadikan pilihan yang sangat kuat bagi investor yang mencari profil risiko rendah hingga sangat rendah dengan imbalan hasil yang kompetitif dalam jangka pendek. Obligasi ini direkomendasikan bagi investor yang memprioritaskan keamanan modal dan kepastian pengembalian dalam waktu dekat.